Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berhari Minggu. Selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Renungan harian kali ini kita dasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 40. Kita hafal dengan kisahnya. Yesus meredakan taufan badai yang melanda perahu para muridnya. Seraya merenungkan kisah ini, kita mohon agar badai pandemi corona juga segera reda. Untuk itu, dibutuhkan kejujuran dan kerjasama di antara kita. Tuhan akan bekerja di dalamnya, asal kita jujur, rendah hati, dan saling menjaga dalam peradaban kasih ekologis. Dalam Injil dikisahkan, Yesus telah menghabiskan sepanjang hari, bahkan berhari-hari, mengajar orang banyak. Saat malam menjelang, Yesus membawa murid-muridnya ke seberang untuk mencari tempat istirahat dan keheningan. Secara manusiawi kita dapat merasakan betapa Yesus lelah sesudah berhari-hari berkhotbah, mewartakan kerajaan Allah, dan menyembuhkan banyak orang sakit maupun yang kerasukan setan. Yesus pun butuh istirahat. Ia rebah di buritan perahu dan beristirahatlah. Ketika badai datang, Yesus sudah tertidur pulas. Merenungkan juru selamat dunia tertidur di buritan perahu para murid, kelelahan sesudah mengajar dan mewartakan kerajaan Allah dapat memberi kita wawasan baru tentang kemanusiaan Yesus. Iman kita sesuai Injil mengajarkan bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Yesuslah Putra Allah yang Maha Tinggi. Dialah Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya, Yesus telah memisahkan dirinya dari yang lain untuk beristirahat. Yesus tidur pulas. Saat Yesus tidur itulah badai menghempaskan perahu yang dikendalikan para muridnya dengan hebat. Bahkan para nelayan yang berpengalaman itu ketakutan. Syukurlah mereka tahu kepada siapa harus mengadu. Sayangnya, cara mereka mengadu keliru. Mereka mengeluh dan bahkan menuduh bahwa Yesus tidak peduli. Sudah begitu, mereka menyebut Yesus, "Guru, mengapa engkau tidak peduli? Kita semua akan binasa karena taufan melanda." Para murid yang sebagian besar nelayan berpengalaman itu takut dengan taufan lautan. Mereka juga lupa bahwa sedang bersama Yesus. Kalaupun harus tenggelam binasa, kenapa harus takut? Kan bersama Yesus gitu loh. Tapi okelah. Bagusnya adalah bahwa mereka mau mengadu pada Yesus, bukan lainnya. Dan Yesus pun menegur mereka karena mereka kurang beriman pada Yesus. Yesus bertindak, badai tofan pun dihentikannya,
membuat para murid terpesona. Setelah Yesus meredakan badai, para murid yang panik mendapati diri mereka berada di tengah-tengah ketenangan yang luar biasa istimewa. Ketenangan itu adalah damai sejahtera yang bersumber dari Yesus, pembawa keseimbangan semesta alam. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hidup kita di dunia ini laksana mengarungi samudera yang kadang ditandai pula taufan badai melanda hidup kita. Lautan badai budaya kita yang tidak terduga dan tidak stabil terkadang mengancam untuk menjungkir balikkan kita, termasuk dengan terjadinya pandemi yang sudah lebih dari 1 tahun ini kita alami. Kita tahu kepada siapa harus mengadu, bahkan kita bisa mengadu dalam rasa syukur, iman, harapan, dan kasih kepada Yesus. Apakah kita memohon kepada Yesus seperti yang dilakukan murid-muridnya di saat taufan melanda hidup kita? Apakah kita penuh ketakutan? Apakah kita menjadi kurang percaya? Kita boleh percaya pada saat-saat seperti ini, Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita kuasa dan kekuatannya melalui doa-doa kita. Tak pernah Yesus tidak peduli pada kita. Belajar dari para murid dalam keadaan badai sehebat apapun, sadarkah kita bahwa Yesus menyertai kita? Mungkin hanya di sudut perahu hidup kita, namun itu sudah cukup istimewa sebagai sumber pertolongan bagi kita. Andaikan pandemi yang terjadi saat ini seperti taufan badai yang melanda kita, percayalah bahwa Yesus tetap peduli pada kita dan pandemi ini pasti akan reda. Masalahnya adalah, apakah kita siap bersamanya menghardik badai ini dengan sikap dan perilaku kita yang peduli satu sama lain? Ingat, penyebab dan penyebaran pandemi ini bukan Tuhan, melainkan kesembronoan kita yang kurang peka dan peduli merawat semesta dan sesama. Merawat semesta dan sesama adalah salah satu bentuk peradaban kasih ekologis. Dalam nama Yesus, mari kita hentikan pandemi ini dengan cara saling menjaga dan peduli di antara kita. Tak perlu menyalahkan Tuhan, melainkan mari kita bersikap ramah pada lingkungan, saling menjaga dan merawat bumi ini sebagai rumah bersama. Dalam nama Yesus yang telah menghentikan badai tofan lautan, semoga badai pandemi ini segera reda dan kita boleh hidup dalam damai sejahtera. Sahabat peradaban kasih yang terkasih dimanapun berada, Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yusef merestui kita. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa bahagia. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga
dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah